Kita lanjutkan untuk indikator pencapaian kompetensi yang menjelaskan cara pembuatan obat. Di sini nomor 14 ini turunin saja. Nah, urutan cara pembuatan krin. Yang pertama, bahan yang bersifat asam atau lemak atau minyak dilebur pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius, kemudian diaduk sampai homogen. Sambil dilebur, sambil diaduk-aduk seperti itu. Untuk yang kedua, bahan yang bersifat basah atau bahan yang larut dalam air dilarutkan dalam air hangat. Nah, suhunya itu kurang lebih 70 derajat Celcius. Kemudian larutan basah ditambahkan ke dalam campuran yang bersifat asam. Yang basah dicampurkan ke dalam campuran yang bersifat asam. Kemudian aduk cepat sampai putih dan dingin, ya. Kemudian yang terakhir adalah tambahkan gliserol dan parfum, aduk sampai homogen. Nah, ini jawaban yang tepat adalah C, 1, 2, 4, dan 3. Kemudian nomor 15, dalam resep sediaan pulveras yang mengandung bahan asetosal, maka pembuatannya adalah asetosal dilarutkan dulu dalam etanol 96% sampai tepat larut, baru dikeringkan dengan bahan inert. Karena dia si asetosal ini bentuknya adalah jarum atau kristal, jadi apabila tidak dilarutkan maka dia bisa saja melukai kulit, kemudian pernafasan juga. Maka harus dilarutkan dulu dalam etanol 96%. Untuk nomor 16, seorang dokter memberikan resep salep 24 untuk pasien yang menderita gatal-gatal di kulit. Nah, cara membuat salep tersebut adalah larutan asam salisil dalam etanol, kemudian campurkan dengan sulfur, lalu tambahkan vaselin album, kemudian aduk sampai homogen. Ini adalah cara pembuatan atau meracik salep 24. Selanjutnya nomor 17. Nah, di sini bagaimanakah cara meracik balsam peru dalam resep di bawah ini? Di sini ada balsam peru 1%, asam salisilat, dan lain sebagainya. Nah, caranya di sini adalah ditetesi dengan etanol sampai encer lalu dikeringkan dengan talkum. Gitu ya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi menerangkan aturan perhitungan biaya obat sesuai ketetapan apotik. Nah, di sini perhitungan harga netto apotik atau HNA adalah HNA itu perhitungannya dari HJP plus biaya distribusi. Itu adalah HNA. Kemudian nomor 19, perhitungan HJA, harga jual apotik, itu dari HNA plus PPN 10% plus laba apotek. Jadi ini harga jual apotek. Harga jual apotek ya. Kemudian selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi menghitung harga setiap obat. Nomor 20 ini Apotek Sehat Sentosa membeli 100 tablet vitamin C dengan HNA 500 per tablet. Nah, berapa harga jual vitamin C tiap tablet jika apotek menetapkan margin atau labanya itu 25%. Nah, jadi di sini kita hitung per masing-masing tablet. Nah, di sini tabletnya HNA-nya adalah 500 ditambah dengan labanya itu adalah 25%. Maka di sini 500 ditambahkan 125. 125 itu 20%-nya dari 500. Jadi harga jual apotek untuk tablet vitamin C-nya itu adalah 625. Selanjutnya, Apotek Cahaya menjual Hufalsin dengan ketentuan HNA 25.000 per flash. Nah, ini belum termasuk PPN dan menetapkan laba sebesar 10%. Maka harga jual Hufalsin ini adalah, jadi kita bisa hitung di sini HNA plus PPN-nya. Jadi harga plus PPN ini adalah 25.000 ini HNA-nya, PPN-nya itu 10%. Maka HNA plus PPN adalah 27.500. Nah, 27.500 ini ditambahkan dengan laba. Labanya adalah 10%. Maka 27.500
ditambahkan dengan laba. Labanya adalah 10%, maka jumlahnya adalah 30.250. Maka harga jual Huvalsin ini adalah 30.250 per flash atau per botol. Kemudian selanjutnya indikator pencapaian kompetensi mengkalkulasi seluruh biaya obat. Nah, untuk nomor 22 ini, nah di sini kita baca keluarga pasien datang untuk menebus resep setengah ya di sini. Berapa yang harus dibayar jika ditambahkan PPN 10% plus marginnya itu 25%. Kemudian ditambahkan embalasenya itu adalah 5.000 dalam satu resep, ya. Nah, jadi di sini perhitungannya aminofilin di sini perhitungannya adalah 100 mg. Ini kan kita buatnya adalah 20, ya. Kita buat pulversnya itu 20, maka 100 mg kali 20. Jadinya adalah 2000 mg atau 2 gram. Kemudian ambroxol setengah tablet. Kemudian jadi kita ambilnya adalah 10 tablet. Kemudian dexamethasone adalah 0,3 mg dikalikan 20. Nah, kalau misalnya di sini tadi di resep itu ditebusnya setengah, berarti di sini diambilnya setengah, berarti yang ditebus adalah 10 pulver saja. Jadi aminofilin di sini diambilnya adalah sediaannya di sini 200 mg. Jadi kita ambil 5 tablet untuk yang 200 mg, kemudian ambroxolnya 5 tablet, ya. Satunya adalah 30 mg, kemudian dexanya adalah 0,75 ya disediaan, maka diambilnya adalah 4 tablet. Jadi kemudian setelah itu kita kalikan dengan masing-masing harga. Untuk aminofilin karena di sini ambilnya 5 tablet dikalikan dengan 550, ambroxolnya 5 kali 275, dexamethasone-nya 4 tablet dikalikan 412. Nah, jadi total di sini ditambahkan dengan embalase di sini. Totalnya adalah 10.775. Jawabannya adalah C. Kemudian selanjutnya menerangkan administrasi sistem pencatatan keluar masuknya barang yang disesuaikan dengan ketentuan apotek. Untuk 23, arsip apotek yang digunakan untuk mengetahui jumlah barang yang terjual secara berkala dan untuk membantu mengetahui berapa banyak obat yang harus dibeli dari PBF. Acuan yang digunakan untuk mengetahui hal tersebut di atas adalah jadi kartu stok ini. Ini adalah untuk mengetahui jumlah barang yang terjual. Nah, dan untuk membantu mengetahui berapa banyak obat yang harus dibeli dari PBF. Jadi kartu stok ini, kalau misalnya kita menjual barang, itu kan kita tulis di kartu stok. Nah, jadi ini adalah arsip yang paling bisa melihat jumlah barang yang terjual seperti itu. Kemudian pemesanan kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan ke BPF di apotek dilakukan atas persetujuan apoteker. Nah, pemesanan tersebut menggunakan surat pesanan. Jadi surat pesanan ini digunakan untuk menulis apa-apa saja sediaan farmasi dan perbekalan yang habis yang akan kita pesan ke PBF. Kemudian nomor 25 ini adalah menerangkan standar penampilan diri. Ucapan terima kasih kepada pelanggan merupakan ungkapan yang di sini jawabannya adalah penghargaan atas kedatangan dan kepercayaan pelanggan. Jadi sampai di sini dulu untuk soal pengetahuan di aspek pengetahuan di soal UKK. Terima kasih.